Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu, dan tetap semangat. Siang hari ini gue ingin membahas perhitungan bonus di akhir pekan antara Gokar dan GrabCar. Jadi pertama-tama gue akan bahas untuk yang Gokarnya dulu. Untuk Gokar sih secara pribadi gue tidak mengejar, tidak full time di Gokar. Gue hanya pakai setting arah pulang sekali, sama kayak Grab ya. Grab gue juga dapat sekali. Lalu kalau bonus Grab Car gue sudah tembus, biasanya gue jalanin Gokar untuk pilih-pilih trip yang enak, rute yang enak. Untuk bonusnya minggu ini akhir pekan Gokar masih sama dengan minggu sebelumnya, jadi tidak ada perubahan. Nah kebetulan di Gokar itu ada 4 level, dan gua adalah level yang paling rendah, basic. Jadi bonus yang gua share ke teman-teman ini adalah bonus untuk level basic ya teman-teman ya. Kalau level yang tinggi bonusnya lebih besar, target poinnya juga lebih besar. Jadi gua share yang level gua aja nih teman-teman. Jadi untuk siang hari waktunya dari jam 11 sampai jam 15, insentifnya 80.000, minimal poinnya harus 950 poin. Ini untuk semua layanan Gokar. Gokar Protect termasuk, Gosen juga termasuk. Jadi Gokar ini ada kerjasama sama Tokopedia di mana kita bisa nganter barang. Kalau di Grab itu namanya Grab Express. Cuma bedanya kalau di Grab Car itu Grab Express nggak masuk hitungan poin trip. Tapi kalau di Gokar dia masuk hitungan. Nah ada plus minus ya. Lalu untuk trip di bawah 8 kilo itu satu trip nilainya 150 poin. Lalu kalau tripnya di atas 8 kilo, satu tripnya itu 100 poin. Artinya kalau nilainya 950 poin, maka total kita harus dapat minimal 6 trip di bawah 8 kilo dan satu trip yang di atas 8 kilo boleh. Jadi totalnya itu 906 kali 150, 900 ya, 1000 poin. Kalau kita dapat di atas 8 kilo semua ya berarti kita harus cari 10 trip. Jadi paling minimal dapat minimal harus 7 trip yang pendek-pendek semua, satu tripnya jauh nggak apa-apa, atau kalau jauh semua dapatnya 10 trip. Nah waktu kerja 4 jam nih, dari jam 11 sampai jam 3. Menurut teman-teman nih, dalam waktu 4 jam harus cari 10 trip kalau misalnya dapat jauh semua. Kira-kira bisa atau enggak? Kalau gue pribadi sih menilai nggak usah jauh lagi, gue bilang yang pendek aja lah. Jadi 6 trip pendek, satu tripnya agak jauh. Berarti kan 7 trip ya. Berarti estimasi setengah jam bisa menyelesaikan satu trip. Ya bisa-bisa aja, cuma menurut gue ya agak berat. Kenapa? Karena gue pribadi kalau nyalain Gokar dapetnya tuh jauh-jauh, jarang banget dapet yang deket-deket. Dan sistemnya Gokar ini menurut gue pribadi ya, mungkin teman-teman Gokar udah pada tahu ya, pada saat di training pun dikasih tahu, kita driver itu ibaratnya udah dikotak-kotakin, akun itu bisa dilatih. Jadi di kawasan tertentu kayak temen gue di BSD, dia hanya masuk order yang pendek-pendek, yang jauh-jauh nggak akan masuk ke dia. Jadi untuk ngejar bonus pasti mudah tuh. Tapi kalau akun kita dilatih untuk yang jauh-jauh, kita nggak akan masuk order yang pendek. Sesekali bisa, tapi kebanyakan yang jauh-jauh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba akun yang sudah kita latih seperti itu kita kelempar ke daerah yang bukan biasanya penguasaan kita, itu akunnya udah jadi bingung tuh pasti itu. Antara pendek atau jauh, pendek atau jauh. Oke, lalu itu untuk siang hari. Untuk minimal performa harus 80% ya teman-teman. Nah ini ada keuntungan juga menurut gua ya. Kalau di Gokar ini kita kejar bonusnya ini, kejar tripnya, perhitungan performa hanya di jam bonus itu tersebut. Jadi sesi 1 ya sesi 1. Jadi kalau kita ada banyak-banyak cancel di luar jam bonus nggak masalah di Gokar, karena perhitungan Gokar hanya di jam bonus tersebut untuk performanya. Beda kayak GrabCar, untuk perhitungan performanya GrabCar itu sepanjang hari. Jadi benar-benar harus dijaga banget performanya. Lalu untuk sore hari teman-teman, dari jam 15 sampai jam 21.00. Insentifnya 115.000, nilai poinnya minimal harus 1.250 poin. Artinya kalau misalkan dapat 8
di bawah 8 kilo tripnya, berarti itu 9 trip. Jadi dalam waktu 6 jam harus cari 9 trip. Menurut gua sore lebih mudah dibandingkan siang, karena dari sisi waktu lebih banyak. Memang sih dari sisi tempuh perjalanannya di malam hari akan sedikit lebih macet, apalagi di daerah-daerah mall ya. Tapi menurut gua kalau ada macet lebih gacor pastinya, jadi masuk ordernya lebih cepat. Untuk minimal performa juga sama 80%. Oke, ini untuk go-kart gua untuk level basic. Lalu sekarang kita ke GrabCar. Untuk GrabCar teman-teman, mungkin teman-teman yang aktif online GrabCar kemarin hari Jumat jam 8 malam pasti dapat notif. Notifnya adalah nikmati insentif akhir pekan hingga 330.000. Jadi kalau dibandingkan dengan minggu sebelumnya, bonusnya akhir pekan ini naik 65.000. Jadi sebelumnya 265, hari ini 330.000. Sabtu dan Minggu, tanggal 22 dan tanggal 23 Oktober 2022. Dari sisi waktu sama seperti Gokar. Nah, ini juga ada perbedaan nih dibandingkan minggu lalu dan minggu ini. GrabCar minggu ini skemanya mengikuti Gokar. Dibagi 2 sesi. Kalau minggu sebelumnya itu dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Kalau minggu ini dibagi 2 sesi. Waktu kerjanya sama juga, dibagi 2 sesi. Jam 11 mulai sesi pertama dan sesi kedua mulai jam 3. Untuk target berlian teman-teman. Target berlian harus minimal 800 berlian untuk sesi 1. Artinya satu trip 100 berlian berarti harus 8 trip. Insentifnya 130.000. Jadi kalau di Gokar hanya 7 trip itu dapat 80.000. Dengan estimasi 7 trip itu pendek semua ya, di atas 8, di bawah 8 kilo. Nah, bisa dilihat 80.000 dibandingkan dengan 130.000. Jadi lebih jelas lebih besar yang GrabCar. Ini karena level gua basic ya. Lalu untuk sesi 2 target berliannya 1000 berlian. Artinya harus 10 trip. Insentif hariannya 200.000. Nah, dibandingkan dengan Gokar yang tadi gua ada hitung, untuk sore hari 1250 nih kita estimasikan semua trip pendek, berarti gua harus cari 9 trip. Jadi 9 trip di Gokar dapat 115.000 dibandingkan dengan 10 trip di GrabCar 200.000. Jadi lebih besar satu trip, tapi bonusnya hampir 2 kali lipat, 200.000. Nah, lalu tingkat kesulitannya menurut gua untuk jam siang berarti 4 jam harus 8 trip. Setengah jam 1 trip. Menurut gua masih bisa. Untuk sore hari menurut gua lebih mungkin bisa. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat bonus sore hari ini sama dengan hari kerja, di mana hari kerja juga waktunya dari jam 15.00 sampai dengan 20.59. Target berliannya 1.000 juga. Insentifnya kalau hari kerja itu cuma 150.000, hari ini 200.000. Jadi bonusnya lebih besar 50.000, jalan lebih lancar, tentunya lebih mudah didapatkan untuk yang sore hari dibandingkan yang siang hari GrabCar. Lalu gua kenapa lebih pilih fokus untuk GrabCar? Pertama memang dari sisi bonus lebih besar. Yang kedua menurut gua secara pribadi ya, alasan kedua adalah jemputnya GrabCar lebih dekat dibandingkan dengan Gokar. Bagi gua ya, gua nggak tahu kalau akun-akun temen yang lain. Cuma kalau gua ada tanya teman-teman gua yang aktif online, juga mereka merasakan rata-rata kalau misalkan GrabCar itu jemputnya lebih deket-deket dibandingkan dengan Gokar. Gokar itu jemputnya agak lebih jauh. Nah, GrabCar bisa jemputnya lebih jauh kalau lagi posisi hujan. Itu bisa loncat ke sana, loncat kemari kurang lebih. Jemputnya jauh-jauh jadinya. Oke, lalu yang ketiga teman-teman. Nah, yang ketiga ini gue suka hack fare-nya Grab.
Dimana kalau lagi hike fair, lagi hujan, kayak kondisi sekarang kan lagi masuk musim hujan nih. Grab car ini hike fairnya lumayan. Jadi terkadang bisa 2 kali 3 kali dibandingkan dengan gokar. Tapi terkadang memang gokar argonya bisa lebih tinggi daripada Grab. Tapi kita bicara secara persentase ya. Secara kebanyakan lebih tinggi Grab car. Dan rata-rata orderan ini kalau di daerah Jakarta, kan gue narik di daerah Jakarta, hike fare-nya merata gitu. Oke, jadi itu aja teman-teman yang gue mau sharing siang hari ini. Sekarang jam 10.46. Bentar lagi 14 menit lagi akan mulai jam bonus siang sesi pertama. Semoga gue bisa tembus bonus siang hari ini. Dan semoga teman-teman juga yang menonton video gue bisa tembus bonus juga siang hari ini, baik gokar maupun grabcar. Intinya sih menurut gue ya, baik gokar maupun grabcar, kalau kalian lebih nikmatin jalan bawa yang gokar dibanding grab, ya jalanin aja. Karena menurut gue keberuntungan orang tuh beda-beda ya. Kadang ada yang di gokar, ada yang di grabcar. Kalau gue pribadi sih, gue lebih beruntung bawa yang grabcar. Jadi makanya gue lebih milih grabcar. Di samping ya memang pendapatan di grabcar lebih besar ya. Bagi gue, menurut gue secara pribadi ya. Karena kan beda-beda ya, keberuntungan orang beda-beda. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video gue sampai selesai.